Delegasi Federation International de Automobile FIA menginspeksi trek sirkuit Mandalika untuk balap mobil GT World Challenge Asia. Pihak MGPA akan menunggu catatan dari FIA atau FIA untuk mendapatkan homologasi penggelaran atau penyelenggaraan. Ya, kalau kita perhatikan kemarin dari acara track day, kemudian acara drifting, kemudian acara yang lain ya atau event-event nasional seperti balap mobil dan sebagainya, kita perhatikan kemarin secara nasional memang dirasa sangat cukup menantang, cukup menarik maupun ya berkesan sekali ya buat semua yang udah mencicipi atau menjajal trek sirkuit Mandalika. Namun hal itu tidak bisa disamakan dengan homologasi yang harus dilakukan oleh pihak FIA sendiri. Dan sirkuit Mandalika memang sekarang tahun ini ya batal menggelar GT World Challenge Asia dan rencana digelarnya di Oktober nanti ya seharusnya, namun ya begitulah. Kondisi sirkuit Mandalika saat ini seperti yang teman-teman tahu, kalau GT World Challenge Asia 2022 yang sekiranya akan digelar beberapa bulan lagi diharuskan batal. Jadi pembatalan tersebut akibat sirkuit Mandalika yang belum siap, terutama terkait dengan ubahan-ubahan pada beberapa titik yang sangat dibutuhkan untuk keperluan homologasi dari FIA. Dan agar sirkuit Mandalika ini bisa mengantongi homologasi dari FIA yang dibutuhkan untuk menggelar GT World Challenge Asia di 2022, jadi waktunya tidaklah cukup dan ini sudah dirasa mepet, yang mana November nanti kita akan menggelar WSBK dan trek sirkuit sendiri ada di beberapa titik harus dilakukan pengaspalan ulang, dan sudah kita informasikan ke teman-teman kalau pengaspalan ulang ini akan dilakukan sebulan sebelum menggelar WSBK. Jadi bulan atau 2 bulan ya sebelum WSBK. WSBK sendiri nanti di tanggal 11 sampai 13 November. Jadi untuk pengaspalan ulang ini paling tidak harus dilakukan pada bulan September. Namun untuk gelaran GT World Challenge Asia yang rencananya pada Oktober dirasa sangatlah mepet waktunya kalau diselenggarakan pada saat setelah aspal ulang. Dan tidak cuma pengaspalan ulang yang harus dilakukan menjadi PR sirkuit Mandalika, namun untuk keperluan dari FIA homologasi sendiri seperti yang kita bahas barusan, yaitu pelebaran atau perubahan sedikit ya, diperlunya ubahan pada pit in dan juga pit out di area pedok atau area pit lane sendiri. Ya, Benjamin Pranasovici ya dari Championship Director GT World Challenge Asia ya dalam siaran resminya sudah menyampaikan kalau mereka sudah tahu soal isu homologasi ini sebelumnya dan sudah mencoba untuk mencari solusi yang mengizinkan mereka mengunjungi Mandalika sesuai rencana atau tidaknya mundur 1 bulan gitu. Namun setelah menghabiskan seluruh opsi ya mereka punya pilihan, ya tidak punya pilihan maksud saya, selain membatalkan event tersebut di sirkuit Mandalika. Apalagi masalah terkait homologasi tersebut sudah dikonfirmasi oleh pihak MGPA ya, Pak Priyandi Satria selaku Direktur Utama dan CEO Mandalika Grand Prix Association. Beliau mengatakan kurun waktu yang terlalu dekat dari jadwal balapan ini membuat pengerjaan mustahil selesai tepat waktu.
Ya, meskipun sudah masuk jadwal dari tahun lalu ya, MGP sendiri ya baru aja menerima surat resmi dari penyelenggara GT World Challenge Asia ya pada Juni lalu, jadi kurang 2 bulan yang lalu ya. Ini juga udah dikonfirmasi 3 hari yang lalu, dan ya baru bisa mulai pengerjaan ketika surat tersebut diterima. Sementara saat surat tersebut tiba, waktunya sudah terlalu mepet dari balapan-balapan yang akan diselenggarakan di tahun 2022 ini ya. Jadi ubahan yang harus dilakukan agar sirkuit Mandalika mendapatkan homologasi FIA pun ya bukanlah pekerjaan kecil ya teman-teman. Jangankan pelebaran dari pit in maupun pit out, pengaspalan ulang saja bisa teman-teman bayangin ya, lebih dari seminggu bahkan 2 minggu lebih pengerjaan hal tersebut, apalagi sampai harus mengubah track pit in atau track pit out itu. Jadi 2 hal utama yang disebutkan itu terkait ya dengan jalur masuk dan jalur keluar pit lane yang merupakan sebuah keharusan untuk diubah jikalau menggelar balap mobil atau GT World Challenge Asia ini. Ya, untuk homologasi FIM lokasinya sudah tidak ada masalah. Teman-teman udah lihat dari serangkaian event internasional untuk balap motor ya, seperti WSBK, IDMC Talent Cup, kemudian ada MotoGP. Jadi ya letaknya udah cocok juga dengan kondisi balap motor ya. Dan sebenarnya bagi FIA juga lokasi Mandalika ini sudah sangat cocok, sudah tepat dengan racing lainnya juga sudah bagus. Terlebih ya harus mendiskusikan dulu ini ubahan-ubahan yang diminta FIA ya pada FIM juga. Jadi bukan MGPA sama FIA aja yang harus berdiskusi, namun FIA dengan FIM juga, supaya alur itu membuat pengerjaan yang lebih bagus, namun ya membutuhkan waktu. Jadi untuk dilakukan ubahan tersebut, pengerjaannya itu akan menjadi jauh lebih lambat gitu. Nah, kalau diubah sekarang, ini akan menjadi banyak kerjaan, banyak waktu yang harus dibutuhkan. Jangan-jangan WSBK pun ikut batal nanti ya teman-teman. Karena pasalnya ya, ubahan yang diminta FIA itu bisa saja membuat status homologasi grade A Mandalika ini ya, atau grade A milik sirkuit ini yang diberikan FIM itu nanti bisa berubah. Jadi teman-teman harus pahami di sini, mengingat WSBK Indonesia akan digelar pada November, dan ya sudah, MGPA pun memilih untuk tidak melakukan pengubahan pada sirkuit dulu di tahun ini. Tapi kalau di tahun depan GT World Challenge Asia tetap ya ingin kita gelar di Mandalika, dan insya Allah kita akan bisa lebih siap, karena intinya kita sambut baik ya segala event balap yang ingin digelar di sirkuit Mandalika, bukan saja balap motor tapi balap mobil, bahkan kalau bisa juga ya seperti yang pernah diwacanakan untuk balap F1 dan sebagainya. Ya mungkin itu dulu yang bisa kita share ke teman-teman, semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya silahkan di like dan di share. Kalau nggak suka silahkan di dislike, dan tentunya kita akan ketemu di video-video berikutnya nanti.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.